Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini surat An-Nisa ayat 36. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa tambahnya ilmu pengetahuan kita dan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha, wa'budu dan sembahlah kalian Allaha kepada Allah, wala tusyriku dan jangan kalian menyekutukan, berbuat syirik bihi dengannya, syai'an sedikit pun. Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsanan berbuat baiklah. Wabidil kurba dan kepada kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan kepada orang-orang miskin, wal jaridil kurba dan kepada tetangga dekat, wal jaril junubi dan tetangga yang jauh, wassahibi bil jambi dan kepada teman sejawat, wabnis sabil dan kepada ibnus sabil, para musafir dengan tidak bertujuan maksiat, wa ma malakat aimanukum dan kepada budak-budak yang kalian miliki. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu dia tidak menyukai man orang yang kana dia adalah mukhtalan sombong, fakhurun dan membanggakan diri. Para jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini banyak Allah memerintahkan kepada kita. Pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kula panjenengan dikongkon menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mempersekutukan Allah sedikit pun. Satu-satunya zat yang kita sembah adalah Allah.
Perintahnya wa'budullaha, sembahlah kalian kepada Allah. Jangan seperti orang Yahudi yang dia itu mengakui keesaan Allah, tapi juga mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Jangan seperti orang Nasrani yang dia juga mengakui Allah, tapi dia juga meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Yang salah. Dan kita juga jangan seperti orang Arab jahiliyah yang ketika ditegur karena dia menyembah berhala, dia mengatakan, loh, berhala-berhala yang kami sembah ini adalah untuk mengantarkan doa-doa kami kepada Allah. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Padahal berhala itu suatu yang tidak bisa mendatangkan madharat apa-apa dan juga tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Jadi kita ini satu diperintahkan oleh Allah menyembah kepada Allah. Banyak ayat-ayat yang seperti ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kepada Allah dan jangan kau mempersekutukan Allah sedikit pun dengan selain Allah. Maka ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya datang panjenengan tok Gusti, na'budu kula menyembah, kami menyembah beribadah, wa iyyaka nasta'in dan datang panjenengan tok ya Allah kula nyuwun pertolongan. Jadi kalau kita misalnya ditanya, kenapa kita kok menyembah kepada Allah? Ya karena ada perintah. Nah, kan begitu kan? Ya karena Allah sendiri menyuruh kepada kita agar kita ini menyembah beribadah kepadanya. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadanya. Jadi seperti itu, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita semua sudah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Setelah kita berbuat baik dengan Allah dengan menyembahnya dan juga menjalankan semua perintahnya, meninggalkan segala larangannya, setelah itu kepada siapa kita harus berbuat baik? Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak para jamaah sekalian terkait dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah perintah menyembah kepada Allah. Sembahlah kepada Allah dan jangan kau mempersekutukannya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Misalnya di dalam surat Luqman itu juga ada wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan aku perintahkan kepada manusia itu biwalidayhi, agar dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibunya itu telah mengandungnya dengan susah di atas susah. Nah, seperti itu. Wa fisaluhu fi amaini, setelah itu menyapihnya sampai usia 2 tahun, menyusui maksudnya. Maka di situ ada kalimat anishkurli,
hendaklah kamu bersyukur kepadaku ku Allah wali walidaik dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir dan hanya kepadakulah tempat kembali. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua ini selalu digandeng dengan perintah menyembah kepada Allah. Jadi urut-urutannya itu setelah kita ini berbuat baik kepada Allah dengan menyembahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, setelah itu perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana. Dan nuwun sewu di sini bukan kalimat atau bukan kata au. Kalau au itu bisa dipilih, au atau, ya. Tapi ini adalah wa dan, ya. Jadi bukan dipisah dengan kata au, tapi wa. Jadi setelah menyembah kepada Allah itu lanjutkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya sampai ada hadis mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Sampai-sampai seperti itu wong Jawa sampai ngetokno unen-unen le cung tak kandhani. Wong tuwa ngono ibarat pangeran katon. Oh, sampai ngoten wong Jawa. Ya. Wong Jawa sampai ngoten, Pak. Wasiate nanggone anak putune. Aja sampai awakmu bantah karo wong tuwa, nglarakno atine wong tuwa. Wong tuwa ngono ibarate pangeran katon. Oh, ngoten. Nah, soalnya gak apal hadisnya ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Iku hadisnya, Pak. Wong Jawa angel, Pak, wong ngapalno hadis Arab lho. Ya, akhirnya terus diunekno kalau tembung-tembung Jawa yang seperti itu. Nah, ini apa itu mutlak dan banyak sekali baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasul yang memerintahkan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Gitu kan? Malah ada hadis mengatakan, Pak, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, maka dia akan mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah sebelum dia meninggal. Ya, sebelum dia meninggal. Jadi nek ana wong sampai durhaka kepada kedua orang tua, itu hukumannya akan ditampakkan oleh Allah sebelum dia meninggal. Jenengan insya Allah masih ingat bagaimana kisahnya sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah itu sahabat yang khusyuk ibadahnya, luar biasa ibadahnya, Pak. Ya, hanya satu kali pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan ibunya itu sakit hati dan akhirnya tidak rela, tidak ridho kepada anaknya itu, sampai-sampai sahabat Alqamah ketika menjelang nazak sakaratil maut ditalkin untuk membaca kalimat la ilaha illallah, itu tidak bisa. Ya, wong ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, tapi ketika mau detik-detik sakaratil maut, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa. Sahabat Alqamah hanya gitu saja. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain itu bingung, loh, kenapa sahabat Alqamah ini cuma melafadzkan kalimat la ilaha illallah kok tidak bisa? Padahal dia ahli ibadah, zikir sudah tiap malam. Akhirnya terus nazak ini tidak selesai-selesai, Pak. Ya, jadi nazak ini tidak selesai-selesai. Jawa ngarani atau orang-orang ahli kedokteran ngarani komah, begitulah. Ya, akhirnya Rasulullah sampai ke situ karena sahabat itu nyusul Rasulullah, ya Rasul, sahabat Alqamah dalam keadaan gawat.
ya, dalam keadaan sakaratil maut tapi lama, apa itu nyawanya tidak bisa keluar. Ya, akhirnya Rasulullah itu datang. Setelah Rasulullah datang, tanya kepada keluarganya, kepada istrinya, apakah sahabat Alqamah ini masih punya seorang ibu? Masih ya Rasul. Di mana tempatnya? Di sana ya Rasul, di desa sana. Maka para sahabat itu diperintahkan oleh Rasul, ya, untuk mencari ibunya Alqamah ini tadi. Sahabat, kamu menuju ke desa sana, cari ibunya Alqamah ini. Beritakan bahwa Alqamah sedang sakaratul maut dan tidak bisa mengalami kesulitan sakaratul mautnya. Sampaikan kepadanya, apakah sahabat Alqamah ini pernah berbuat salah menyakiti ibunya sehingga sampai seperti ini? Kalau kamu tanya kok iya pernah menyakiti, tolong supaya suruh memaafkan, suruh mengikhlaskan. Kalau tidak mau, sampaikan kepadanya bahwa sahabat Alqamah akan dibakar saja, biar segera meninggal dunia. Maka sahabat mencari seorang wanita sebagai ibunya Alqamah. Dicari, akhirnya ketemu. Apakah panjenengan Bu mempunyai anak yang bernama Alqamah? Iya, saya. Bu, apakah sahabat Alqamah ini pernah menyakiti hati Ibu? Iya, saya sakit hati saya. Apa yang menyebabkan Ibu sakit? Waktu itu saya sambang ke dia. Saya bawakan makanan yang sudah aku persiapkan, aku masakkan dengan harapan anakku nanti itu bisa menerima masakan ini dan bisa senang hatinya. Ternyata sampai sana dia tidak makan makanan yang sudah aku siapkan, dia lebih memilih makanan masakan istrinya. Seketika itu ibu sakit hatinya, terus ibu berpamitan pulang lagi ke desa. Nah, hanya gara-gara ngoten dong. Lah terus ibu sakniki jenengan mau memaafkan napa mboten? Hati ibu masih sakit. Ibu pesan Rasulullah, kalau ibu tidak mau memaafkan, sahabat Alqamah tetap nggak bisa mengalami sakaratul maut dengan enaknya. Maka kata Rasul akan dibakar jasadnya biar cepat meninggal. Mendengar kabar seperti itu yang namanya orang tua tetap tidak tega. Jarene wong Jawa tega lorone gak tega patine lah ngoten. Akhirnya si ibu, ya wis aku tak rono. Begitu sudah nyampe di rumahnya Alqamah, ibunya mengatakan, ya wis nak, sakpiro dosamu kesalahanmu nang ibu ikhlas tak sepuro kabeh kesalahanmu nang ibu. Setelah itu Pak, langsung sahabat Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung cabut nyawanya, meninggal dunia. Sampai seperti itu ya, bakti kepada kedua orang tua itu imbasnya. Kalau orang itu berani kepada kedua orang tua, terutama ibu, makanya benar hadisnya Rasul tadi, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu, maka siksanya, hukumannya akan ditunjukkan oleh Allah di dunia sebelum dia meninggal. Ya, sebelum dia meninggal. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, ya mari kita sebagai anak yang punya orang tua, ya jangan sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua. Kalau sudah meninggal Ustaz bagaimana? Pernah sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?
Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, satu, jalinlah hubungan silaturahmi kepada orang yang dulu sudah menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua. Ya, jadi orang tua kita ini kan punya teman-teman akrab ya dalam hidupnya, ya. Tentu kita sebagai anak tahulah biasanya koncoane bapak iku sapa wae. Nah, itu kata Rasul, kalau orang tua sudah meninggal, maka jalinlah hubungan silaturahim dengan orang yang sudah berhubungan baik dengan kedua orang tua. Ya, seperti itu. Yang kedua, doakanlah kedua orang tua. Doakanlah setiap kamu itu selesai sholat atau bermunajat kepada Allah, jangan lupa apa itu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah di alam kubur itu ya. Nah, ini ada cerita para jamaah sekalian, jenengan percaya nggih monggo, gak percaya mboten napa-napa. Ya, guru kula yang ahli mukasyafah itu karena saking dekatnya dengan Allah, akhirnya kegaiban ini dibuka oleh Allah sehingga bisa melihat apa itu hal-hal yang gaib. Ngoten. Beliau mengatakan begini, ternyata benar bahwa kalau malam Jumat itu orang-orang yang ada di kuburan, ahli kubur itu diizinkan oleh Allah untuk menemui keluarganya. Diizinkan kalimatnya, Pak. Ya. Jadi Kemis malam Jumat itu Allah memberikan izin kepada semua ruh yang ada di alam kubur itu untuk menemui keluarganya. Terus beliau mengatakan, terus ya gini, ya keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang bangkit dari alam kuburnya itu buagah gede gitu, jalannya juga tegak gitu. Ada yang pulang kepengen melihat keluarganya itu dengan jalan tersiok-siok. Ada yang dengan beragam, sehingga beliau gak tega melihat itu. Ya, jadi kayak orang buyaran sholat Jumat itu. Bagi orang yang diperlihatkan oleh Allah alam gaib seperti itu, melihat di kuburan itu kayak orang buyaran Jumatan gitu, tapi dengan penampilan yang berbeda-beda. Dia mengatakan pada saya, tapi ya ono sing gak diizinno deh. Lah nek dosane akeh digepuki terus karo malaikat, ngrasakno sing sambang keluarganya. Nah, seperti itu. Ya boleh percaya, boleh tidak. Ngeten iki kan cerita gaib ya, dari pengalaman religius seseorang. Ya, pengalaman religius seseorang. Percaya ya monggo, tidak percaya tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan orang yang ada di alam kubur itu Rasulullah mengatakan doakan. Kalau kamu kepengen berbakti kepada kedua orang tua, doakan. Itu loh. Ya. Jadi kalau doa itu pasti nyampe. Kalau nggak nyampe, ngapain kita ada sholat mayit? Ya kan? Di antara sholat mayat itu kan ada bacaan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau mayatnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lah kalau nggak nyampe doa itu, lo ngapain Rasulullah ada syariat sholat jenazah? Lah ngoten nggih. Nah, jadi kalau doa itu pasti nyampe. Ngoten. Wabil walidaini ihsana. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, terus apa maneh? Wabidil qurba, kepada kerabat. Ya jawabe karo wong tuwa tok.
Ya, kita lahir itu punya keluarga, punya kerabat. Dari kata-kata korobah, ya, artinya dekat. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang masih ada hubungan famili, kita berbuat baik. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga dekat. Wal jaril wabidil kurba, dan kepada kerabat. Terus kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim. Ya, anak yatim sekerabat pisan. Nah, itu harus lebih kita perhatikan. Kan begini urut-urutannya, orang Allah, kedua orang tua, kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan tetangga dekat kanan kiri kita, wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Tetangga ini juga kita harus berbuat baik, Pak. Ya, tetangga ini juga kita berbuat baik. Kenapa? Karena tetangga ini orang yang tahu setiap hari keseharian kita, dan orang yang paling kita mintai pertolongan pertama kali ketika kita mendapat suatu musibah. Makanya tetangga di situ disebut di dalam Al-Quran, ya, wal jaril jurubi, wal jari dil kur, wal jari, dan tetangga dil kurba, tetangga dekat. Makanya Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjalin hubungan baik dengan tetangganya. Ya, dengan tetangganya. Terus di dalam hadis lagi dikatakan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Kata Rasulullah, malaikat Jibril itu tidak ada henti-hentinya memberi wasiat kepada aku supaya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu juga berhak mendapat warisan. Saking nemennya pesannya malaikat Jibril bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini yang harus kita kerjakan para jamaah sekalian, harus kita amalkan. Baik tetangga itu muslim atau non muslim. Karena Rasulullah ketika di Madinah, Rasulullah juga bertetangga dengan orang Yahudi, bertetangga dengan orang Nasrani. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah juga melayat kalau ada orang Yahudi itu meninggal. Sayyidina Umar juga sama, pernah melayat ketika ada orang Nasrani itu meninggal. Ya, asalkan kita tidak usah ikut ritual mereka, hanya sekedar datang sebagai kemanusiaan dan mengucapkan bela sungkawa. Ya, ini hakul jar, hak tetangga yang harus kita tunaikan adalah menjalin hubungan baik dengan tetangga, baik itu tetangga muslim atau tetangga non muslim. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ada hadis Rasulullah ini pesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin, idza tabakhta ya maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, nek awakmu masak, kok masak istimewa? Ya saya masak biasa kok. Iki mungkin oleh rezeki, dadakno masak gulai. Ya, masak gulai. Maka perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangganya. Bagikan kepada tetanggamu. Tapi nggih nuwun sewu gak dibagekno kuwahe tok nggih. Ya sak daginge maksudnya iku. Dikongkon memperbanyak kuahnya itu ya agar mencukupi gitu loh. Ya otomatis sak dagingnya nek ngekeki tanggane mosok kuwahe tok. Ya, jadi seperti itu tetangga itu kita harus
apa itu menjalin hubungan baik kepada tetangga kita. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Ya, mungkin ya, tetangga jauh. Kalau Rasulullah dalam hadisnya itu begini. Yang namanya tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jadi kanan kiri itu 40 rumah. Itu tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya termasuk dekat itu ya berarti 40 itu. Walau wal jaril junubi mungkin beda desa kaya apa gitu ya. Ya kita terjemahkan sendiri. Anak tetangga dekat, tetangga jauh. Terus wasohibi bil jambi, dan teman sejawat, rekan kerja, teman sepekerjaan, itu namanya wasohibi bil jambi. Jadi kita berbuat baik kepada teman sejawat. Terus ibnu sabil itu orang musafir perjalanan. Dulu banyak di zaman Rasulullah itu ada sahabat melakukan perjalanan dari Mesir ke Madinah, melaku sikil Pak. Dari Irak ke Madinah, dari Yaman ke Madinah, jalan kaki karena kepingin ketemu dengan Rasulullah, menanyakan suatu hukum kepada Rasulullah. Lah begitu itu biasanya dalam perjalanan itu singgah dari kampung ke kampung. Nah, kalau ada orang mengadakan musafir yang tujuannya baik, terus kamu menemukan itu dia kekurangan sangu, maka berikan dia itu bekal supaya bisa melanjutkan perjalanan. Itu namanya ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan kalian berbuat baik kepada budak-budak yang kalian miliki. Ya, jangan sampai dianiaya. Jadi berbuat baik termasuk kalau kamu ingin mendapat kebaikan dari Allah, ya merdekakan budakmu. Ya, merdekakan biar dia itu statusnya menjadi orang yang merdeka, tidak budak lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai man, orang yang karena dia adalah muhtalan, sombong, fakhuran, dan membanggakan diri. Allah sangat tidak suka terhadap orang yang punya sikap sombong dan membanggakan diri. Itu Allah tidak suka sekali, ya. Nah, para bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekian banyak inilah rentetan kita berbuat baik ini, ya. Selesai dari Allah, berbuat baik pada Allah, maka orang yang ada di kanan kiri kita ini yang kita harus jaga hubungan ini agar tetap kokoh, agar tetap utuh, tidak saling bercerai-berai. Ada yang ditanyakan, monggo? Ayat ini sebelum kita beralih ke pembahasan lain. Kalau ada, monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak muda berani pada orang tuanya, sering menyakiti ya. Dengan berjalannya waktu dia itu sudah menjadi rumah tangga ya. Dia mulai baik kedua orang tuanya. Nah itu dosanya diampuni kayak dulu. Ya. Saja dulu diampuni kan. Terima kasih. Ya, jadi kalau masih di dunia. Kalau masih di dunia dan dia sudah menjalin hubungan baik, otomatis berarti dia sudah minta maaf tentang kejadian-kejadian masa lalu yang pernah dia lakukan. Ngoten nggih? Belum minta maaf. Minta maaf ya, tetap Oh. baik. Nah, kalau sudah minta maaf ya sudah. Orang tua itu dijahati anake sak piro ya, Pak. Tetap nyepuro. Yang namanya orang tua. Nek ada wong tua gak nyepuro, ya seperti sahabat Alqamah tadi, Pak. Karena hatinya masih sakit
maka sampai ketika nazak tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena masih sakit dalam hatinya. Nah gitu ya. Nah, monggo ada lagi. Jadi itulah sampai ada hadis mengatakan, jadi barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, maka siksanya akan ditunjukkan di dunia sebelum dia mati. Nah, cuman ketika ditunjukkan itu, dia itu mau mengambil pelajaran apa tidak. Nah, itu masalahnya. Kalau dia itu berteman dengan orang baik-baik, ya kemudian minta nasihat, insya Allah bisa mencari kesalahannya. Tapi kalau dia itu ya jarang hadir di majelis taklim, ya jauh dari masjid, temanannya juga kurang bagus, ya dia tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, sehingga ketika dalam perjalanan hidupnya itu dirasakan kurang enak, kok seperti ini ya kehidupan saya, kok ono masalah misalnya kan begitu, kok ada saja masalah. Maka ketika dia itu misalnya hadir ke orang yang ngerti atau ustadz, itu bisa dinasehati, betul betul, bisa dinasehati. Sebab ada orang yang datang ke Sayyidina Ali. Orang ini banyak masalah dalam hidupnya, kemudian matur sama Sayyidina Ali, gitu loh. Ya Ali, kenapa dalam kehidupan saya ini kok penuh dengan cobaan dan rintangan? Saya ini kurang apa kira-kira? Sayyidina Ali bertanya, barangkali sholat 5 waktumu yang kurang kamu jaga. Oh enggak Sayyidina Ali, saya sholat 5 waktu itu jamaah terus saya itu. Nah kan begitu ya. Barangkali sholat malammu. Lu enggak Sayyidina Ali, sholat malam saya juga rutin, saya selalu jaga itu. Terus setelah itu diurut terus Pak itu. Barangkali bacaan Quranku yang kurang, 1 bulan sekali saya khatam Sayyidina Ali. Barangkali sodakomu yang kurang, insya Allah sodakoh juga saya rutin. Terakhir, barangkali kamu kurang berterima kasih terhadap orang yang berjasa dalam kehidupanmu. Dia menang Pak, menang dia. Coba kamu ingat. Barangkali kamu kurang berterima kasih kepada orang yang paling berjasa dalam hidupmu. Mulai mikir deh. Oh berarti itu Sayyidina Ali. Nah gitu kan. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidupmu? Kedua orang tua. Nah itu. Coba sekarang kamu rubah. Nah, akhirnya oke Sayyidina Ali, paham. Berarti ini yang saya kurang, yang menyebabkan hidup saya itu kurang lurus, hidup saya itu kurang berkah, itu mungkin hubungan saya dengan kedua orang tua selama ini kurang saya perhatikan. Nah begitu, karena dia itu mau tanya, tapi kalau tidak mau tanya kan terus begitu. Nah sama saja dengan orang-orang yang mengalami seperti itu. Dewek ini aktif di majelis-majelis taklim seperti ini ya, isok ndoleki kesalahannya sehingga dia itu segera kembali. Gitu ya. Nah, jadi itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa menambah biro kita untuk bisa nambahi berbakti kita kepada kedua orang tua, ya. Terutama masih orang tua yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal berarti kita berkewajiban menyambung silaturahim orang-orang yang dulu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah kita jangan lupa untuk mendoakan. Itu ya, biar kita itu dicatat oleh Allah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Barangkali itu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi